Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah langkah-langkah cara submit naskah di jurnal Inner. Ini sebenarnya hampir sama pada semua jurnal ya. Tapi ini saya secara spesifik akan mencontohkan yang ada di jurnal Inner. Pertama, Anda bisa ketik di Google jurnal Inner seperti ini. Kemudian nanti Anda akan mendapatkan hasil pencarian seperti ini ya, Inner Journal of Psychological Research. Ini bisa diklik. Nah, selanjutnya sebelum Anda benar-benar mengirimkan naskah Anda perlu menyesuaikan naskah Anda dengan template jurnal. Karena kalau naskah Anda tidak sesuai dengan template jurnal, maka naskah Anda tidak akan diterima. Anda bisa scroll ke bawah, kemudian di sini ada manuskrip template. Nah, ini bisa Anda klik untuk mendownload template jurnal Inner. Nah, ini adalah template naskahnya. Silakan Anda download terlebih dahulu template naskahnya. Ya, Anda bisa download terlebih dahulu template naskahnya. Ya. Kemudian, silakan nanti Anda sesuaikan naskah Anda ditulis mengikuti template yang ada. Ini sudah ada penjelasan bagaimana Anda harus menulisnya. Biasanya untuk memudahkan supaya Anda tidak salah dalam mengerjakan, Anda bisa juga melihat bagaimana contoh naskah yang sudah terbit. Nah, ini bisa Anda download di sini ya, di PDF-nya ini. Nah, nanti Anda bisa tahu, oh seperti ini naskah yang sudah pernah diterbitkan contohnya. Begitu ya. Oke, kita masuk ke setelah Anda menulis naskah sesuai dengan template, nah, Anda bisa buka lagi jurnal Inner, kemudian kita akan mulai dengan register ya. Diklik register yang ada di pojok kanan atas. Kemudian Anda bisa isi given name ini dengan nama lengkap Anda ya. Dengan nama lengkap Anda, misal saya contoh pakai nama anak saya ini ya. Kemudian afiliasi Anda bisa tulis Universitas 17 Agustus. Kemudian country tentu saja Anda isi dengan Indonesia ya. Kemudian login email. Email ini Anda bisa gunakan email yang domainnya untak ya. Biasanya mahasiswa yang akan lulus itu dibuatkan email oleh DSI. Coba Anda tanya dulu ke DSI apakah bisa dibuatkan seperti semester lalu. Kalau tidak bisa ya terpaksa pakai email pribadi ya. Tapi harapannya bisa pakai email institusi. Kemudian user ini bisa Anda buat sendiri sesuka Anda, tapi buat saja yang gampang ya. Misalnya saya buat Aisyah bin Nazir 2023. Kemudian password bisa Anda buat sendiri, tidak perlu terlalu sulit ya. Buat saja password yang sederhana, yang mudah Anda ingat. Dan ini Anda catat ya, user dan passwordnya. Kemudian klik yes, lalu diklik register. Nah, jika registrasi Anda berhasil, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian Anda bisa klik make new submission untuk submit. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini bisa dicentang semua, ya. Kemudian di comment for the auditor, the editor, jangan lupa Anda masukkan nomor WA Anda, ya. Nah, Anda masukkan nomor WA Anda ini untuk korespondensi. Jadi kalau ada revisi atau apa, nanti akan lebih cepat editor menghubungi Anda melalui WA. Jadi ini Anda isi ya dengan nomor WA Anda jangan dikosongi. Kemudian
Klik ini, diklik lagi ya. Jangan ada yang terlewat ya, yang tercentang. Kemudian save and continue. Langkah berikutnya, Anda ambil file naskah yang sudah disiapkan tadi. Misalnya ini ini ya, naskah Aisyah. Kalau sudah seperti ini ada what kind of the file this, klik manuskrip ya. Manuskrip. Nah, seperti ini. Kalau sudah save and continue ya. Nah, di bagian ketiga Anda akan mengisi metadata. Ini yang ada tanda bintang bisa diisi ya. Misal ini saya bikin title-nya, judulnya ya. Nah, ingat teman-teman, judul tidak boleh sama dengan judul skripsi. Buatlah judul yang menarik. Biasanya kalau saya tipsnya meminta mahasiswa dengan cara dibalik variabel Y-nya diletakkan di depan. Atau Anda bisa lihat contoh yang ada di jurnal Inner, bagaimana cara membuat judul yang menarik. Misal penelitian saya, hubungan efikasi diri dan regulasi diri dengan prokrastinasi akademik. Nah, saya bisa balik menjadi prokrastinasi akademik mahasiswa. Misalnya ya, titik 2. Bagaimana peran efikasi diri dan regulasi emosi. Nah, saya bisa bikin judulnya seperti ini. Awalnya judulnya tadi hubungan efikasi diri dan regulasi emosi dengan prokrastinasi akademik mahasiswa. Nah, saya balik title-nya menjadi seperti ini. Nah, Anda bisa bikin pola judulnya seperti ini semua ya, biar menarik. Kemudian di abstrak, ini Anda masukkan abstrak Anda ya. Ini masukkan abstrak naskah Anda. Ya, dalam 2 bahasa ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi ini Anda copy paste abstrak naskah Anda ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di sini. Ya, karena ini contoh ya saya tidak masukkan ya. Jadi abstrak naskah Anda bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di copy paste di bagian ini ya. Kemudian di list of contributor ini adalah list nama penulis teman-teman. Nah, kalau nama penulis Anda nanti kan ada 3 orang. Nama Anda ini yang pertama nama mahasiswa, yang kedua nama dosen pembimbing 1, yang ketiga nama dosen pembimbing 2. Nah, cara menambahkannya Anda klik add contributor, kemudian Anda masukkan nama dosen Anda di sini. Misal nama dosen Anda Bu Heti. Anda tulis Heti Sari Ramadhani. Kemudian kontaknya, emailnya Anda bisa minta ke dosen yang bersangkutan. Email kontak ya, masukkan kontaknya, kemudian Indonesia, diisi yang ada bintang-bintangnya aja ya teman-teman. Nah, kemudian afiliasi ditulis kontak ya. Nah, kemudian ini diklik author ya. Klik author, gitu ya. Kemudian centang prinsipal kontak for editorial. Jadi untuk pembimbing 1 ya, diklik author, kemudian prinsipal kontak for editorial. Lalu diklik save ya. Nah, kemudian klik add contributor lagi untuk menambahkan dosen yang kedua. Misal dosen yang kedua Bu Rahma. Masukkan Rahma. Kontak, tulis Rahma di sini. Mana Rahma? Nah, Rahma. Kemudian country Indonesia ya. Gampang teman-teman. Nah, kemudian afiliasi, kontak ya. Klik author saja ya untuk pembimbing kedua. Author saja, prinsipalnya nggak perlu. Yang dicentang prinsipal ini yang emailnya ada disertakan di naskah Anda. Kemudian save and continue. Nah, sudah tinggal masukkan di sini kata kunci teman-teman. Kata kunci di sini dimasukkan, kemudian di enter. Misal tadi ada 3 ya kata kuncinya. Prokrastinasi akademik. Enter teman-teman ya.
Kemudian efikasi diri, enter. Kemudian regulasi emosi, enter. Jadi setelah diketik satu kata kunci, kemudian tekan enter ya. Ketik lagi, tekan enter. Ketik lagi, tekan enter. Kemudian referensi di sini copy paste ya. Copy paste referensi artikel Anda di sini ya. Artikel Anda ya di sini. Masukkan referensinya di copy paste di sini, kemudian save and continue. Nah, setelah itu Anda tinggal konfirmasi ini ya, klik finish submission. Oke. Nah, ini sudah selesai. Anda sudah submission komplit. Berarti Anda sudah selesai mensubmit naskah Anda. Nah, itu ya. Anda sudah selesai mensubmit naskah Anda. Tinggal nanti Anda menunggu informasi dari editor. Ya. Menunggu informasi dari editor bagaimana perkembangan naskah Anda. Ya. Nah, kalau Anda kepengen lihat perkembangan naskah Anda bisa klik di bagian ini, ya. Di bagian ini, ya. Anda bisa logout dulu nanti. Ini saya ajarin Anda logout ya, udah selesai Anda logout. Kemudian, suatu saat Anda kepengen ngecek naskah Anda bisa buka jurnal inner lagi, kemudian di sini klik login ya. Nah, login seperti ini. Anda bisa login dengan password Anda tadi, user dan password yang udah dibikin sebelumnya. Makanya jangan lupa. Klik login, nah di sini akan ada bagaimana perkembangan naskah Anda di sini. Nanti bisa dilihat. Tinggal diklik view. Nah, Anda nanti tahu naskah Anda sekarang dalam proses apa nih. Oh, ini masih submit gitu ya. Diklik review. Nah, ini belum direview. Jadi belum direview oleh editor. Nanti kalau sudah diterbitkan nanti ada di bagian production ya. Tapi nanti Anda akan selalu dihubungi karena tadi Anda sudah menyertakan WA Anda di bagian comment for editor. Ya, demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan panduan submit ini bisa membantu Anda untuk submit naskah. Oh, sedikit saya jelaskan tadi di bagian template ya, teman-teman. Di bagian template ini, teman-teman, nanti di sini kan ada penulis 1 sampai penulis 3 ya. Anda penulis pertama, penulis kedua itu dosen pembimbing 1, penulis ketiga dosen pembimbing 2 biasa. Tapi beberapa dosen mungkin menyarankan bergantian yang jadi penulis 2. Kadang pembimbing 2-nya, kadang pembimbing 1 bisa dikomunikasikan. Nah, kemudian di bagian email ini email korespondensi, teman-teman. Nah, email korespondensi ini Anda harus memasukkan email dosen yang menggunakan domain untak tadi. Ya. Ya. Nah, korespondensi ini juga bisa pembimbing 1, bisa pembimbing 2. Silakan Anda komunikasikan kepada dosen pembimbing. Nah, email korespondensi ini biasanya nanti dikasih tanda bintang ini, teman-teman, di namanya. Jadi di bagian nama yang ada tanda bintang kecil ini berarti nanti yang jadi korespondensi ya. Yang tanda bintang itu. Ini ada tanda bintangnya ini harusnya di sini. Nah, begini ya, teman-teman. Kalau yang menjadi korespondensi autornya yang penulis 2 ya berarti tanda bintangnya ada di penulis 2 gitu. Ini dihapus. Kalau korespondensinya ada di penulis 3 ya bintangnya di penulis 3. Sehingga email yang ditulis di sini adalah email penulis 3. Dalam hal ini pembimbing yang kedua. Demikian teman-teman, mudah-mudahan membantu. Sukses selalu.